Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan tentang varikokel. Varikokel merupakan varikositas plexus pampiniformis carda spermatica yang membentuk benjolan skrotum yang terasa seperti kantong cacing menurut Dorland 2022. Plexus pampiniformis adalah sekelompok vena skrotum. Vena-vena ini membantu untuk mendinginkan darah sebelum mengalir ke arteri testis. Jika testis terlalu panas, maka sperma yang sehat tidak dapat diproduksi. Nah, varikokel ini terjadi pada 10-15% pria. Varikokel merupakan salah satu penyebab infertilitas pada pria. Insiden varikokel terjadi paling umum atau paling banyak pada pria, remaja, dan dewasa, sedangkan pada anak-anak sangat jarang sekali ditemukan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa sekitar 21-41 pria yang infertil menderita varikokel. Akan tetapi tidak semua pasien yang mengalami varikokel mengalami infertilitas. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa varikokel kiri lebih sering ditemukan dibandingkan varikokel kanan. Penyebab varikokel ini belum pasti, namun kemungkinan bisa terjadi karena tekanan pada vena, contohnya karena ada massa atau tumor. Nah, kemudian pembuluh darah vena katup pembuluh darah vena tidak berfungsi dengan baik. Varikokel terjadi saat katup tidak dapat menutup dengan baik sehingga aliran darah berbalik dan berkumpul pada daerah rusaknya katup, lalu membentuk varikokel itu sendiri. Nah, varikokel ini diklasifikasikan menjadi 4 derajat, yaitu derajat pertama, varikokel teraba saat pasien berdiri dan mengedan berulang kali. Kalau derajat 2 ini, varikokel terlihat saat pasien berdiri dan mengejan sekali, saat berbaring varikokel tidak tampak. Yang derajat 3-nya, varikokel teraba dan terlihat jelas saat pasien berdiri tanpa mengedan. Saat berbaring, varikokel tidak terlihat jelas. Sedangkan derajat keempatnya, varikokel terlihat jelas baik pasien berdiri maupun mengedan disertai nyeri. Tanda dan gejala dari varikokel itu sendiri yaitu yang pertama, pasien dengan varikokel dapat mengalami nyeri skrotal dan pembengkakan. Sedangkan pada remaja biasanya bersifat asimptomatis. Sedangkan yang kedua, kadang pasien datang karena adanya massa skrotum atau rasa tak nyaman atau menggajal di skrotum, seperti berat atau rasa nyeri setelah berdiri sepanjang hari. Yang ketiga, benjolan yang teraba pada skrotum berkelok-kelok seperti kumpulan cacing dengan konsistensinya lunak. Keempat, tidak jarang pasien baru datang ke dokter karena gejala infertilitas dan penurunan aktivitas seksual secara varikokel yang bersifat asimptomatis. Nah, untuk mengetahui gejalanya tersebut, dapat dilakukan pemeriksaan fisik seperti inspeksi. Bila diinspeksi, adanya distensi kebiruan dari dilatasi vena. Kemudian apabila dipalpasi dengan mengedan ataupun tidak, varikokel yang dapat diraba dideskripsikan bag of worms, sedangkan di auskultasi stetoskop Doppler mendeteksi adanya peningkatan aliran darah pada plexus pampiniformis. Nah, penata laksanaan dari varikokel itu sendiri yang pertama dapat dioperasi atau varikokelektomi. Pembuluh darah yang mengalami dilatasi diangkat biasanya dilakukan di antara 3 tempat, yaitu inguinal, retroperitoneal, dan di subinguinal. Yang kedua dapat diembolisasi. Embolisasi ini adalah penempatan kateter kecil di pembuluh darah dan suntikan partikel untuk memblokir aliran darah. Nah, varikokel itu sendiri dapat menyebabkan mengecilnya testis dan menyebabkan kemandulan. Nah, bagaimana cara mencegah varikokel itu sendiri? Yang pertama, rutin berolahraga. Yang kedua, makan makanan yang kaya antioksidan. Yang ketiga, hindari berendam air hangat. Yang keempat, menggunakan celana jangan terlalu ketat-ketat. Yang terakhir, suhu testis harus lebih dingin ataupun lebih rendah dari suhu tubuh kita.
Nah, tips untuk meningkatkan kualitas sperma yaitu yang pertama, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, menjaga berat badan ideal. Yang ketiga, mengelola stres psikologis. Yang keempat, berhenti merokok. Yang kelima, tidak mengkonsumsi alkohol. Dan yang terakhir, mencegah infeksi menular seksual. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.